Selamat malam Ibu Yulistia yang kami hormati. Berikut kami presentasikan tugas kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Alessandro dan Ibu Desti Putri Anggarani, juga Bapak Absoni. Adapun judul presentasi kami malam ini adalah penerapan framework tata kelola data dan TI pada PT Mega Medical Abadi atau MMA. Framework tata kelola IT sendiri ada 3 yang kita akan bahas pada presentasi kali ini, ialah COVID 2019, ISO, dan ITIL. Framework tata kelola IT COVID-19 adalah framework yang digunakan untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi. COVID ini dirancang untuk membantu organisasi dalam menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis, mengelola resiko TI, mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI, dan menciptakan nilai bisnis sesuai teknologi informasi. Fokusnya adalah pada pengendalian dan manajemen resiko, menyediakan panduan untuk mencapai tujuan bisnis melalui penggunaan TI, memiliki model proses yang komprehensif. COVID 2019 juga memiliki kelebihan holistik, fleksibel, mendukung integrasi strategi bisnis dan TI, namun juga memiliki kekurangan, butuh pemahaman mendalam, tidak fokus pada layanan atau keamanan spesifik. Berikutnya adalah Framework Information Technology Infrastructure Library atau ITIL. Framework ini fokus pada penyediaan layanan TI yang berkualitas, menyediakan panduan praktik terbaik untuk manajemen layanan TI, berfokus pada siklus hidup layanan TI. Memiliki kekurangan fokus pelanggan aplikatif mendukung kelebihannya fokus pelanggan aplikatif mendukung Agile dan DevOps, tapi memiliki kekurangan tidak mencakup aspek strategi atau tata kelola secara penuh. Kemudian framework ISO. Framework ini merupakan sistem manajemen keamanan informasi diterbitkan oleh ISO dan IAC untuk membantu organisasi mengelola keamanan informasi melalui pendekatan manajemen risiko yang sistematis. Fokusnya pada standar kualitas dan keamanan, menyediakan standar untuk berbagai aspek TI termasuk keamanan informasi seperti ISO 27001. Fokusnya pada kepatuhan terhadap standar internasional, mempunyai kelebihan, diakui secara global, dapat disertifikasi, dan meningkatkan kepercayaan terhadap keamanan data itu sendiri, tapi juga tidak lepas memiliki kekurangan, fokusnya terbatas hanya pada keamanan informasi. Untuk perbandingan antara ketiga framework COVID 2019, ITIL, dan ISO bisa kami jelaskan di tabel berikut. Untuk fokus utama COVID 2019 itu di governance dan manajemen TI, sedangkan ITIL di manajemen layanan TI, ISO di keamanan informasi. Berikutnya untuk lebih detail di tabel ini meliputi di aspek pengembangan, sertifikasi, lingkup, pendekatan, kelebihan, dan kekurangan. Untuk COVID sendiri, pengembangan dikembangkan oleh ICIX, ITIL oleh Axelas, ISO oleh ISO dan IAC. Sertifikasi COVID tidak individu, ITIL juga tidak. Sedangkan ISO sertifikasinya organisasi. Lingkup COVID strategi dan operasional, ITIL operasional layanan, ISO keamanan dan kepatuhan. Untuk pendekatan COVID lebih kepada holistik dan modular, sedangkan ITIL berbasis praktik terbaik dan ISO berbasis risiko. Kelebihan COVID fleksibel, luas, strategik, dan alignment. ITIL responsif, praktis, fokus layanan, sedangkan ISO kuat di kontrol keamanan. Kekurangannya COVID tidak fokus pada keamanan, ITIL kurang aspek governance, sedangkan ISO cakupannya terbatas. Untuk presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh Bapak Absoni atau Ibu Desti Putri Anggarani berikut. Baik, terima kasih Pak Ali atas kesempatannya. Baik, dari ketiga framework yang sudah dijelaskan oleh Pak Ali tadi, COVID 2019 itu menjadi framework yang direkomendasikan untuk PT Mega Medical Abadi karena alasannya
COVID 2019 ini memberikan pendekatan holistik untuk tata kelola dan manajemen TI yang dapat disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas organisasi tersebut, dan juga menekankan value creation, risk optimis, dan resource optimis selaras dengan kebutuhan pada PT Mega Medical Abadi tersebut. Adapun komponen yang penting dari COVID 2019 pada PT Mega Medical Abadi ini yaitu governance system untuk menerapkan struktur, prinsip, dan komponen tata kelola TI. Kemudian governance komponen termasuk proses, struktur organisasi, informasi, budaya, skill, dan layanan. Kemudian fokus pada area dapat disesuaikan untuk mendukung digital transformation dan compliance. Kemudian desain faktor memungkinkan framework ini disesuaikan dengan karakteristik dari PT MMA ini. Dan yang terakhir itu goals cascade, yaitu menurunkan tujuan bisnis menjadi tujuan IT. Adapun maksud dan tujuan dari framework tata kelola TI pada PT Mega Medical Abadi ini yaitu untuk menyelaraskan strategi TI dengan bisnis perusahaan, kemudian meningkatkan efisiensi operasional melalui sistem informasi yang terintegrasi, meningkatkan keamanan sistem terkait data, kemudian menjamin kepatuhan terhadap regulator. Nah, di sini dijelaskan domain dari COVID yang relevan, yaitu evaluate, direct, dan monitor atau IDM, di mana tujuannya untuk memastikan tata kelola TI ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan dengan arah yang jelas. Kemudian dengan yang kedua itu align, plan, and organize atau APO, yaitu menyelaraskan strategi TI, SDM, dan kapabilitas teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Dan ketiga, build, acquire, and implement atau BAI, fokus pada pengembangan dan akuisisi sistem baru, termasuk implementasi ERP maupun CRM-nya. Kemudian deliver service and support atau DSS, yaitu tujuannya untuk operasionalisasi layanan TI dan dukungan terhadap pengguna internal. Dan yang kelima yaitu monitor, evaluate, and assessment atau MAI, atau yang bertujuan untuk audit dan evaluasi performa TI serta kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Tahapan implementasi tata kelola TI dengan COVID yaitu adanya asesmen awal di mana melakukan audit kondisi TI saat ini terlebih dahulu, termasuk SDM, sistem, dan regulasinya. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan tujuan bisnis dan TI-nya, di mana hal ini bertujuan untuk goals cascade agar TI selaras dengan target bisnis. Kemudian dilakukan juga perancangan governance system, yaitu membuat desain, struktur, dan kebijakan TI-nya berdasarkan dengan desain faktor COVID 2019. Dan diimplementasikan dengan implementasi domain proses, yaitu menerapkan proses-proses utama yakni EDM, APO, BAI, DSS, dan MI yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada juga monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk untuk memenuhi KPI-nya seperti itu. Adapun tools pendukungnya untuk COVID 2019 pada PT MMA ini menggunakan COVID Performance Management Tools, yaitu menilai level kapabilitas dan kematangan prosesnya. Kemudian ServiceNow atau Jira ITSM, yaitu mendukung pelaksanaan manajemen layanan TI. Kemudian yang terakhir yaitu Power BI atau Tableau, ya, dengan tampilan menyediakan dashboard, tampilan hasil evaluasi dari performa TI itu untuk bisa dipantau kinerja maupun prosesnya seperti itu.
Nah, dari hal-hal yang sudah disampaikan tadi, adapun hasil yang diharapkan yaitu untuk mengintegrasi sistem informasi antar departemen, dalam hal ini sales, logistik maupun keuangan. Kemudian juga meningkatkan efisiensi dalam distribusi alat kesehatan dan untuk kepatuhan terhadap standar ISO 13485 dan regulasi alat kesehatan Kemenkes RI. Kemudian keputusan bisnis yang lebih berbasis dan melalui tata kelola yang baik. Boleh selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Ibu Desti. Pada Bu Desti kami persilakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan dari Pak Apsoni. Dari hasil yang sudah diterapkan atau mungkin yang sudah diterapkan di PT Mega Medica Abadi itu sendiri, ini ada beberapa template implementasi COVID 2019. Yang pertama itu ada beberapa tahapan. Yang pertama tadi saya bilang adalah tahapan asesmen awal, di mana aktivitasnya itu audit sistem TI, SDM, infrastruktur, dan kebijakan ada. Jadi di sini kita melakukan implementasi awal dulu, kebutuhannya apa, terus itu tuh kita mengecek sumber daya manusia seperti apa, infrastruktur sama kebijakan yang ada pada saat itu. Setelah dari aktivitas itu, kita mendapatkan output berupa dokumen assessment dan baseline maturity, di mana penanggung jawabnya itu adalah tim IT dan konsultan eksternal. Selanjutnya itu adalah penetapan tujuan, di mana aktivitasnya itu adalah mengidentifikasi tujuan bisnis dan IT serta menghubungkan keduanya. Di sini kita setelah mengidentifikasi apa dia masalahnya itu, kita akan menghubungkan antara keduanya itu sehingga kita bisa menetapkan apa yang akan menjadi tujuan dari implementasi COVID itu sendiri. Outputnya itu adalah dokumen tujuan strategis dan IT goal-nya. Siapa penanggung jawab di sini? Penanggung jawab di sini adalah manajemen puncak atau CIO. Tahapan ketiga adalah desain government system, di mana aktivitas ini adalah menyesuaikan komponen COVID dan karakteristik perusahaan. Jadi kita bisa melihat komponen apa aja yang ada di perusahaan itu dan karakteristik apa yang akan kita buat untuk menyesuaikan dari COVID-nya itu sendiri. Outputnya itu berupa government system blueprint. Jadi kita bisa melihat hasil-hasilnya seperti apa. Di sini penanggung jawabnya adalah CIO dan tim tata kelola IT-nya. Setelah dari situ baru adanya implementasi proses, di mana itu adalah mulai mengaktifkan domain EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA-nya. Outputnya berupa proses mulai berjalan dan ada dokumentasinya seperti itu. Untuk penanggung jawabnya di sini adalah tim operasional TI. Tahapan terakhir dari implementasi ini adalah monitoring dan evaluasi. Jadi setelah berjalannya COVID itu, atau mungkin setelah diimplementasikannya COVID, akan ada yang namanya proses evaluasi, audit, sehingga kita bisa melihat kesalahan atau kekurangannya seperti apa. Dilanjutkan untuk outputnya itu berupa hasil evaluasi laporan dan rencana peningkatan. Apakah dengan diterapkannya COVID akan ada peningkatan untuk PT Mega Medical itu sendiri. Untuk penanggung jawabnya itu adalah audit internal dan PMO. Selanjutnya itu di sini ada beberapa roadmap tata kelola dari TI-nya. Yang pertama itu di sini untuk roadmap-nya itu sekitar 1 sampai 12 bulan, kurang lebih 1 tahun. Yang mana untuk fase pertama itu di bulan ke-1 dan bulan kedua itu adalah inisiasi. Aktivitas utamanya itu adalah kick off, assessment awal, identifikasi tujuan. Jadi kita memang di sini melihat permasalahannya itu apa. Terus apa saja yang dibutuhkan itu adalah dokumen, assessment, dan tujuannya. Stakeholder yang terkait adalah manajemen IT, konsultan. Di bulan selanjutnya, di bulan ketiga dan keempat itu mulai melakukan perancangan. Aktivitasnya itu berupa desain sistem tata kelola dan pemetaan proses. Selanjutnya itu dokumen desain dan frameworknya apa. Stakeholdernya yang terkait ada CIO dan tim tata kelola. Di bulan 5 dan ke-7 itu adalah implementasi awal. Jadi mulai melakukan penerapan proses utamanya berupa EDM dan APO.
Terus itu untuk deliverable-nya itu proses sudah mulai berjalan dan sudah melakukan SOP. Stakeholder yang terkait adalah tim IT dan operasional. Selanjutnya untuk bulan 8 dan ke-9 itu adalah implementasi lanjutan, di mana tadi ada beberapa proses atau mungkin domain di awal yang sudah dijelaskan sama Kak Ali atau mungkin Kak Apsoni itu. Ini akan ada 3 proses terakhir, itu BAI, DSS, dan MEA. Di situ untuk hasilnya itu proses dokumennya sudah mulai lengkap dan tools pendukungnya sudah mulai terlaksana. Stakeholder yang terkait itu ada PMO dan IT support. Untuk di fase bulan ke-10 dan 11 itu adalah monitoring. Jadi monitoring ini dalam pengertian itu sudah mulai melakukan evaluasi awal dari pelatihan internal. Hasil yang didapatkan itu berupa laporan monitoring, feedback, stakeholdernya itu audit internal dan sumber daya manusia yang ada di sana. Di bulan terakhir itu di bulan ke-12 itu adalah review dan perbaikan. Audit terakhir, review strategi dan update dokumen. Jadi sehingga selama penerapan framework COVID itu dilaksanakan atau mungkin sudah dilakukan di sana, kita akan melihat hasil akhirnya seperti apa. Apakah dengan menerapkan COVID di perusahaan itu sudah mendapatkan feedback yang baik atau mungkin ada kekurangan, kita bisa mencari solusi atau mungkin menambahkannya lagi. Hasilnya apa? Hasilnya berupa dokumen final dan roadmap berikutnya. Yang terkait ada top management, karena di sini top management akan melihat hasil apa yang didapat dari penerapan COVID itu sendiri. Selanjutnya akan ada klausal di mana penerapan COVID itu, sehingga klausal ini bisa membuat ada kebijakan atau mungkin nanti akan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah ensure government framework setting dan maintains, di mana PT Mega Medical itu sendiri dapat membentuk struktur kelola IT yang mendukung pengambilan keputusan strategi. Jadi seperti yang saya awal bilang tadi, dengan adanya klausal atau mungkin dengan ada penerapan TI framework COVID ini, sehingga pengambilan keputusan strateginya itu jauh lebih mudah seperti itu. Selanjutnya itu adalah manajemen strategi, di mana di sini adalah menyelaraskan strategi IT dengan strategi bisnis utama perusahaan di bidang industri dan alat kesehatan. Jadi berkesinambungan, adanya integrasi sehingga memudahkan semua kalangan atau mungkin bagian-bagian orang-orang yang ada di perusahaan itu. Selanjutnya itu adalah manajemen quality. Manajemen quality ini adalah menjamin kualitas sistem informasi dan data perusahaan sesuai dengan standar layanan kesehatan. Jadi kita bisa tahu tuh manajemen quality-nya seperti apa. Terus kita juga bisa tahu tuh nanti ada perubahan peraturan dari kementerian seperti apa. Jadi kita bisa terkontrol sehingga kita lebih mudah juga memberikan informasi kepada customer atau mungkin pihak-pihak rumah sakit seperti itu. Selanjutnya itu adalah manajemen solution identification and building. Jadi di sini adalah membangun dan mengintegrasikan sistem ERP atau mendukung aktivitas logistik dan pemasaran, sehingga di sini pada waktu pengiriman atau mungkin barang datang itu kita mudah dalam pengecekannya, terintegrasi, sehingga kalau misalkan memang ada keterlambatan kita bisa mengetahui solusinya apa dan kita juga bisa mengetahui keterlambatannya ada di mana. Selanjutnya itu adalah manajemen service request and indication. Itu adalah menyediakan sistem layanan pelanggan dan penanganan insiden IT agar operasional tidak terganggu. Sama seperti halnya tadi saya bilang untuk pengecekan mungkin barang-barang datang atau mungkin seperti itu. Selanjutnya itu adalah monitor, evaluasi, assess, perform, dan conference. Di sini lebih ke apa ya? Mungkin lebih melihat performnya seperti apa setelah kalau misalkan diterapkannya tadi framework COVID 2019. Dan dari beberapa yang sudah saya sampaikan tadi, beberapa yang sudah disampaikan sama Kak Ali atau mungkin Kak Apsoni, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi kita kenapa menentukan COVID dalam PT Mega Medical Abani. Yang pertama adalah skalabilitas bisnis, di mana PT Mega Medical itu sendiri adalah perusahaan yang sedang berkembang dan sangat membutuhkan sistem IT yang dapat mengikuti skala bisnis, sehingga mempermudah atau mungkin dengan adanya penerapan ini hasil yang didapatkan jauh lebih baik, terus omset juga lebih bertambah. Yang kedua adalah kepatuhan regulasi. Kenapa dibilang kepatuhan regulasi? Karena
peraturan dari Kemenkes itu sendiri terkadang berubah-berubah setiap tahun, sehingga kita harus mengikuti dari aturan yang ada. Selanjutnya itu adalah ketergantungan terhadap data. Pengambilan keputusan berbasis data menjadi prioritas, sehingga governance terhadap data sangat penting. Kita memang di sini kan perusahaannya ada perusahaan penjualan ya kayak itu. Jadi kita melihat dari data penjualan, terus kita juga bisa melihat dari data penjualan itu data konsumen, terus kita bisa mengetahui strategi bisnis apa yang akan kita ambil untuk pengambilan keputusan. Itu menjadi salah satu sebab utama kenapa kita membeli framework COVID 2019. Selanjutnya itu adalah resiko keamanan data, di mana data pelanggan, transaksi, dan distribusi memerlukan pengamanan ketat agar tidak terjadi kebocoran. Karena kan yang namanya data pelanggan untuk transaksi itu kan amat sangat penting ya bagi perusahaan. Apabila itu dibocorkan atau mungkin sampai keluar, itu akan menjadikan salah satu dampak yang sangat tidak baik lah buat perusahaan itu sendiri. Efisiensi operasional. Sistem IT yang terkelola dengan baik akan mendukung secara logistik dan penjualan secara efisiensi. Jadi ini menghemat biaya juga dan menghemat waktu. Selanjutnya adalah transportasi digital. Transportasi digital ini adalah perusahaan mulai mengadopsi digital marketing dan sistem distribusi berbasis siber informasi membutuhkan fondasi tata kelola yang kuat. Jadi maksudnya di sini adalah karena zaman sekarang kan digital informasi itu sangat penting, sehingga dengan adanya digital marketing itu memudahkan beberapa customer atau mungkin dokter yang mengetahui atau mungkin membutuhkan informasi lebih cepat seperti itu, karena mereka sudah sangat mudah mengaksesnya dengan melalui teknologi yang ada. Baik, mungkin seperti itu saja penjelasan yang bisa kami sampaikan. Mungkin akan ditutup dengan Kak Alih. Terima kasih. Demikianlah presentasi kami sebagai bahan tugas dari Ibu. Semoga presentasi kami bisa sesuai harapan. Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih. Saya Alessandro, didampingi juga oleh Bapak Apsoni dan Ibu Desti. Kami undur diri. Selamat malam.